Saya nggak suka dengan dunia trading, karena kalau saya kalah, pasti di tempat lain ada yang menang. Dan kalau saya menang, berarti ada orang lain yang saya kalahkan. Hal ini membuat saya tidak nyaman. Rekan-rekan, betulkah saat kita trading, khususnya di bursa saham, jika kita menang atau kita untung saat jual saham, di tempat lain ada yang rugi gara-gara ulah kita? Nah, kita bahas soal ini ya rekan-rekan, tapi sebelumnya jangan lupa follow, share, dan save terlebih dahulu video ini supaya bisa jadi bahan pembelajaran bersama nantinya. Kita lihat rekan-rekan, benarkah di dunia trading saham saat kita menjual untung saham kita, kita membuat orang lain rugi? Ya, tapi sebelum kita lihat soal saham, kita lihat dulu yuk dengan dunia bisnis konvensional di luar sana bagaimana. Rekan-rekan, bukankah kita sering mendengar bahwa dunia bisnis itu kejam? Ya, kenapa kejam? Karena kalau kita pengen lurus-lurus aja, bisnisnya pengen menjalankan bisnis dengan lurus, kadang-kadang bisa terjadi kita juga sering dihantam dalam tanda kutip oleh kompetitor gitu ya. Bisa jadi kita dirugikan oleh kompetitor yang menyerang karena merasa kita adalah kompetitor atau pesaingnya. Bisa juga bukan karena oleh kompetitor, tapi oleh pelanggan kita sendiri misalkan. Ditipu di mana barang diambil tapi tidak dibayar barangnya ya. Jadi di dunia bisnis memang seringkali terjadi kondisi-kondisi yang merugikan pihak lain. Tapi kita lihat bagaimana dengan trading di bursa saham. Kabar baiknya rekan-rekan, trading di bursa saham kita nggak perlu menghadapi semua kendala-kendala atau semua kesulitan-kesulitan yang terjadi di bisnis konvensional loh. Padahal di sisi yang lain kan orang sering bilang ya, iya kalau kamu untung berarti ada orang lain yang rugi gara-gara kita gitu ya. Faktanya tidak demikian rekan-rekan. Sebagai contoh misalkan, kalau saya membeli saham di harga Rp1.000, berarti ada orang lain yang menjual dari saya kan? Atau saya membeli dari orang lain di harga Rp1.000. Persoalannya adalah apakah orang tersebut untung atau rugi? Kita sama-sama nggak tahu loh. Bisa jadi orang tersebut menjual ke saya di harga 1.000, dianya sendiri sudah pernah beli saham itu dari angka 500 perak. Berarti dianya sudah kondisi untung 500 perak saat sahamnya dijual di harga Rp1.000 kan? Nah, berarti kalau dia untung, apakah saya sudah pasti rugi? Belum tentu, karena saya baru saja membeli sahamnya dari dia. Kita belum tahu kondisi saham berikutnya akan seperti apa. Kalau sahamnya dari 1.000 naik lagi ke 1.500, maka si penjual saham ke saya dia untung, saya pun masih tetap punya peluang untuk menjual saham ini menjadi untung 500 perak. Setuju ya? Nah, berarti kalau saya untung, orang berikutnya yang membeli saham saya di 1.500, apakah dia pasti akan rugi? Belum tentu loh rekan-rekan, karena kalau sahamnya masih kuat naik lagi ke 1.750 misalkan, orang yang membeli saham dari saya masih punya peluang untuk untung 250 perak. Betul ya? Rekan-rekan, faktanya adalah orang yang rugi di bursa saham bukan karena dimakan dalam tanda kutip oleh kompetitor, bukan dimakan oleh pesaingnya, bukan dimakan oleh orang lain. Orang yang rugi di bursa saham kemungkinannya adalah karena kitanya sendiri belum memahami konsep dengan benar. Kitanya sendiri tidak disiplin saat memutuskan untuk trading di bursa saham. Jadi kemungkinannya cuma dua. Yang pertama karena kita kurang disiplin, yang kedua karena kurangnya pengetahuan. Jadi rekan-rekan, untuk bisa profit secara konsisten, untuk bisa bertumbuh secara portofolio, mari belajar dengan baik terlebih dahulu, lengkapi pengetahuannya dengan baik sehingga kita bisa trading dengan baik dan benar. Jangan lupa di-save videonya, di-sharingkan ke rekan-rekan Anda jika Anda merasa video ini dibutuhkan oleh teman-teman Anda. Sampai ketemu di topik berikutnya.